Buah tomat buat praktikum. Salam hangat, Assalamualaikum. Hai sobat pendengar, selamat datang di Andayani Podcast, akademik podcast ingkang migunani. Sebelumnya, kenalin dulu nih, nama aku Lutfi Laksita, seorang mahasiswi semester 5 yang sampai saat ini masih mencoba produktif di tengah maraknya pandemi. Well, di episode podcast kali ini, aku bakal sharing mengenai kreativitas dan aktualisasi peran generasi muda dalam menghadapi isu-isu kependudukan pasca pandemi. Wah, menarik banget kan pembahasannya? Oke, langsung aja, selamat mendengarkan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Berdasarkan survei dari Worldometers dan Biro Sensus Amerika Serikat, Indonesia berada pada urutan keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia. Hal ini juga sejalan dengan penuturan Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori bahwa jumlah penduduk Indonesia semester 2 pada tahun 2020 yang telah diintegrasikan dengan data hasil sensus penduduk berjumlah 207.349.889 jiwa. Kebayang nggak tuh sebanyak apa jumlah penduduk di Indonesia? Sayangnya, dengan jumlah penduduk yang begitu tinggi dapat mengakibatkan dampak negatif di berbagai sektor jika tidak diatasi dengan benar. Terlebih, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, permasalahan kependudukan semakin meningkat. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu aku tekankan bahwa yang akan aku bahas hanya seputar peran generasi muda menghadapi isu kependudukan di lingkup pendidikan pasca pandemi. Oh iya, aku mau tanya nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa aja isu kependudukan di lingkup pendidikan pasca pandemi? Putus sekolah. Sekolah daring kurang efektif. Yeay, betul banget. 100 nih buat kalian. Hehehe. Untuk memperjelas dan menambah pemahaman teman-teman, aku akan menyampaikan beberapa isu-isu kependudukan di bidang pendidikan. Yang pertama, terhentinya pendidikan karena pernikahan dini. Dilansir dari ayocirebon.com pada Rabu 17 Februari 2021, Retno Listiarti, Komisioner KPAI bidang pendidikan, mengungkapkan bahwa terdapat 119 peserta didik yang menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan yang usianya berkisar 15 sampai 18 tahun. Hal ini juga dibuktikan dengan postingan Instagram Komnas Perempuan pada Selasa 8 Juni 2021. Catahu Komnas Perempuan mencatat terdapat peningkatan angka dispensasi pernikahan atau perkawinan anak yang naik 3 kali lipat pada tahun 2020 dari 23.126 kasus di tahun 2019 menjadi 64.211 kasus di tahun 2020. Yang kedua, terhambatnya pendidikan karena banyaknya anak di bawah umur yang mendadak yatim piatu serta ekonomi semakin melemah karena pandemi COVID-19. Pembelajaran daring diharapkan dapat memenuhi hak pendidikan di tengah wabah COVID-19. Akan tetapi, tidak semua pelajar berasal dari keluarga yang mampu untuk menyediakan sarana prasarana seperti handphone, laptop, dan kuota. Yang ketiga, tidak semua wilayah di Indonesia terdapat jangkauan internet. Berdasarkan data Poldes pada tahun 2018, sekitar 6.961 desa atau kelurahan di Indonesia tidak terdapat sinyal internet. Yang keempat, pembelajaran daring kurang efektif. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan pendidik dan pelajar, kurangnya penguasaan teknologi, dan juga dikarenakan ada beberapa materi yang seharusnya diajarkan secara tatap muka. Yang kelima,
Belum meratanya pendidikan membuat tingkat pendidikan rendah sehingga mengakibatkan kurangnya keterampilan dan keahlian sumber daya manusia. Dan yang keenam, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan sarana dan mutu pendidikan yang ada. Waduh, ternyata banyak juga ya. Tapi, itu semua pemerintah kan ya yang menuntaskan? Ya enggak dong, kita sebagai generasi muda juga harus turut andil menghadapi isu-isu kependudukan. Emang harus banget ya kita ikut mikir? Ya iyalah harus banget, wajib hukumnya. Nih, dengerin ya. Yo, waktu terang bulan, udara bersinar terang, teranglah sekali di negara Indonesia. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya mengajak untuk berjuang. Mari, mari, mari kaulah muda serentak, mencari solusi kita melangkah bergerak. Hey, hey, pre-memori, nanti malah keterusan nyanyi lagi. Hehe. Oke lanjut. Sebagai generasi muda harapan bangsa Indonesia, kita perlu untuk membentuk diri yang berkualitas, berinovasi, melakukan perubahan dan pembaruan, mendukung pembangunan, serta berpartisipasi aktif mewujudkan pengendalian kependudukan di Indonesia dengan berperan sebagai fasilitator, motivator, maupun promotor pendidikan kependudukan. Untuk merealisasikan peran tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya. Yang pertama, generasi muda mendedikasikan dirinya untuk mengedukasi dan mencerdaskan anak-anak dengan kegiatan volunteer, baik melalui pengabdian diri di daerah 3T ataupun menjadi relawan dalam komunitas sekolah alternatif non-formal untuk membantu anak-anak yang putus sekolah karena terkendala biaya. Yang kedua, generasi muda berkarya untuk menuangkan gagasan dan informasi mengenai pendidikan kependudukan kepada teman sebaya, remaja, ataupun masyarakat luas melalui media sosial. Karya yang dihasilkan dapat berupa poster, infografis, podcast, video kreatif, film pendek, karya tulis, aplikasi, dan lain sebagainya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Dalam karya tersebut, kita bisa mengajak generasi muda lainnya untuk menunda pernikahan dini, merencanakan kehidupan berkeluarga dengan matang, dan menekankan betapa pentingnya melanjutkan pendidikan. Dan yang terakhir, generasi muda yang expert di bidang konseling memberikan dukungan, penguatan karakter, layanan, dan pengoptimalan perkembangan diri kepada anak-anak dan generasi muda yang lain. Nah, sebelum aku tutup, perlu teman-teman ingat bahwa setiap jengkal keterbatasan bukanlah penghambat mencapai tujuan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hingga selesai. Semoga podcast ini bermanfaat. Aku Lutfi Laksita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.